Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, lengkap, dan tepat, yang sesuai dengan unsur-unsur dan kaidah tata bahasa, sehingga suatu pemikiran atau suatu gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Ciri utama kalimat efektif itu yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur itu merupakan keseimbangan, kesetaraan antara gagasan dan struktur kalimat yang digunakan. Kesepadanan struktur dinyatakan oleh struktur kalimat yang jelas kedudukannya. Seperti yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak memiliki subjek ganda dalam kalimat tunggal. Yang ketiga, kata depan tidak berada di depan subjek. Yang keempat, konjungsi intra kalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Yang kelima, predikat tidak didahului konjungsi yang. Yang kedua, keparalelan bentuk atau kesejajaran merupakan kesamaan bentuk atau makna yang digunakan dalam suatu kalimat. Misalnya jenis katanya, jika kata pertama verbal, maka kata selanjutnya juga verbal. Contoh, polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui sebelumnya. Yang ketiga, penghematan kata. Tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Menghemat kalimat dengan cara menghindari unsur yang sama pada kalimat penyebut. Contohnya, saya suka membaca dan menonton film. Yang keempat, ketegasan. Memberikan penegasan kepada ide pokok sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Seperti yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Yang ketiga, menggunakan partikel penekanan. Yang keempat, mengulang kata. Yang kelima, mempertentang ide yang ditonjolkan. Yang kelima yaitu ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Contohnya, Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Yang keenam, kelogisan. Ide atau kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal sehat dan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Contohnya, Bapak Alam selaku ketua panitia kami persilahkan maju ke mimbar. Yang ketujuh, kecermatan. Cermat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contohnya, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang kebervariasian. Artinya kalimat aktif yang menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton, tetapi memanfaatkan jenis-jenis kalimat, variasi panjang pendek kalimat, dan penggantian unsur di awal kalimat menandakan keefektifan kalimat. Contoh sebagai berikut. Contoh pertama, anak membutuhkan perhatian dari kasih sayang orang tua. Contoh kedua, dibutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua kepada anak. Baiklah, yang kesembilan adalah kesatuan gagasan, yaitu kalimat aktif yang mengandung satu gagasan. Contoh kalimat yang mempunyai lebih dari satu gagasan, yaitu melihat perkembangan penduduk RW 2, Kampung Kedu Gede, yang semakin padat namun tidak didukung dengan kemampuan perekonomian yang cukup yang tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi, kalimat yang tepat adalah seperti ini. Perkembangan penduduk RW 02, Kampung Gede semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana prasarana yang memadai. Titik. Baiklah, yang ke-10 adalah kebenaran struktur. Kalimat aktif yang mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia, artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Ketetapan ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf dari kapital dan huruf miring. Contohnya itu seperti huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal huruf. Ketetapan
Andiks adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Diks merupakan penerapan pilihan kata dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting baik itu dalam tulis-menulis maupun dalam dunia tutur kata yang bisa digunakan setiap hari. Keringkasan adalah pengajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, ketidaklengkapan unsur-unsur kalimat. Yang kedua, ketepatan penempatan unsur-unsur dalam kalimat. Yang ketiga, penggunaan unsur-unsur kalimat yang berlebihan. Yang keempat, pemilihan kata tidak tepat. Yang kelima, tidak logis. Sebelumnya, kita telah mendengarkan mengenai penjelasan tentang kalimat efektif. Pada kali ini, saya akan menjelaskan contoh kalimat yang efektif itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat contoh yang di samping ini. Pada kalimat pertama, saya merupakan adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Di sini terdapat satu kesalahan, yaitu pemborosan kata pada kata merupakan adalah. Jadi kata merupakan itu harus dihapuskan. Pada kalimat kedua, kebetulan saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Jadi di sini juga terdapat satu kesalahan, yaitu ketidaktepatan kata. Jadi kata kebetulan itu harus dihapuskan juga. Pada kalimat yang ketiga, jadi untuk pergi kuliah saya harus menggunakan transportasi umum, yaitu Transjogja. Di sini juga terdapat kesalahan. Sekali lagi kesalahannya adalah pemborosan kata. Jadi kata jadi itu harus dihapuskan. Pada kalimat yang terakhir, selain saya, banyak para mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tinggal di daerah Stasiun Tugu yang menggunakan fasilitas Transjogja sebagai sarana transportasi. Jadi di sini terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama sekali lagi pemborosan kata. Jadi kata para itu juga harus hilang. Dan kesalahan yang kedua adalah kata yang. Jadi di sini pada penjelasan sebelumnya kita sudah lihat ya atau mendengarkan bahwa ciri-ciri kalimat yang efektif itu predikat tidak boleh didahului konjugasi yang. Jadi kata yang di sini juga harus hilang.